Oke Mas, bagaimana melihat beberapa hari lalu terkait arogansi bodyguard dari artis Atta Halilintar ya, yang mengancam akan menculik media dengan alasan nggak mau ditampilkan di dalam frame media, itu gimana Bang dari sudut pandang hukum? Oke, jadi apa yang terjadi viral kemarin mengenai bodyguardnya artis Atta Halilintar ini kan sebenarnya arogan ya, yang seharusnya tidak perlu dilakukan oleh bodyguard atau pengamanan ya dari seorang artis. Ini kan ada manajemen artis ya. Manajemen itu kan mengatur semua soal pengamanannya, soal marketnya gitu kan, soal fashionnya dan sebagainya. Ini kan sebenarnya ada keterkaitan satu kesatuan ya, dan itu ada peraturannya, ada aturan bakunya, standarnya dalam hal pengamanan. Apa yang dilakukan oleh bodyguard kemarin kepada media ini kan sudah arogan ya, sudah pengancaman, dan ini bisa dilanjut dengan pidana ini kalau memang ada beberapa aliansi ataupun media merasa ini merugikan gitu loh atas perlakuan dari bodyguard artis Atta Halilintar seperti itu. Oke, Bang, melihat video yang beredar itu bisa terjerat pasal apa aja itu Bang dengan tindakan bodyguard yang arogan? Oke, jadi memang waktu kami periksa gitu ya cuplikan perbuatan dari bodyguard ini kan jelas ada unsur dugaan pengancaman ya, pasal 335 KUHP pidana, junto juga undang-undang ITE karena di media ya kan, kalau memang ada unsur yang memang dikenakan dari perbuatan si bodyguard ini kan mengancam ya, penculikan, saya culik kamu satu-satu nanti media dan sebagainya, kata-kata kalimat itu di hadapan media gitu kan. Nah ini saya pikir bila mana media, rekan-rekan media merasa ini dirugikan, tentunya pasal yang akan dikenakan kurang lebih dugaannya pasal 335 KUHP dan junto undang-undang ITE. Bang, meskipun si oknum ini sudah meminta maaf nih melalui sebuah video, itu tetap proses hukum berjalan atau seperti apa Bang? Oke, jadi memang pribadi subjek orang tersebut dalam hal kewenangan dia ataupun hak dia untuk meminta maaf atas perbuatan yang dia lakukan itu hak dia. Tapi bila mana memang beberapa rekan media melakukan pelaporan pidana di Polres setempat ya, dan itu diterima oleh SPKT Polres setempat, maka ini kan sudah jadi pelaporan pidana ya. Proses perbuatan atau permintaan maafnya itu sah-sah saja, silakan saja, tetapi proses hukum tetap berjalan ya. Ada mekanismenya kalau memang ini ternyata antara pelapor dan terlapor, dalam hal ini bodyguard terlapor itu saling meminta maaf, saling memberi maaf ya. Ini kan ada proses restoratif justice, ada RJ ya, atas proses pelaporan pidana yang dilakukan oleh teman-teman media terhadap terlapor, dalam hal ini bodyguard. Ini tidak mengenyampingkan soal permintaan maafnya, kita mungkin menerima. Saya yakin teman-teman media itu sangat legowo, teman-teman media ini sudah terbiasa lah ya dalam mencari berita dan sebagainya. Ini bisa jadi pertimbangan permintaan maaf dari pihak pelapor untuk bisa ini diselesaikan dengan secara baik-baik seperti itu. Bang, tapi secara hukum unsurnya kuat Bang ya, apa yang dilakukan oleh bodyguard kemarin itu unsur untuk hukumnya dilaporkan kuat ya, pidananya Bang? Oke, jadi di awal tadi bahwasanya pasal memang yang diduga dikenakan kepada bodyguard tadi kan pasal pengancaman kan ya, 335 KUHP gitu, bahwasannya dia mengancam langsung pada teman-teman media yang sedang meliput gitu kan. Ini kan bila mana pelaporan dari pihak media diterima oleh SPKT Polres setempat, tandanya kan peristiwa pidana ini sudah cukup ya diduga ya melakukan perbuatan pidananya ya. Itu proses selanjutnya lain ketika memang bicara pembuktian dari pelaporan pidananya tersebut. Bila mana teman-teman media itu diterima pelaporannya, tentunya ya ini kan sudah cukup diduga bahwasanya perbuatan dari bodyguard ini telah melakukan pengancaman sesuai dengan pasal 335 KUHP ya. Biarkan proses hukum berjalan saja gitu loh, seperti itu. Bang, tapi sudah tepat belum Bang, artinya media sendiri melaporkan si bodyguard ini? Artinya kan banyak juga nih masyarakat yang itu kan sudah minta maaf, kenapa masih dilaporkan? Seperti apa mungkin Bang? Oke, jadi ada dua sisi yang harus kita mainkan ya, ada dua sisi juga harus kita pahami. Jadi perbuatan seseorang ini ya jangan juga menjadikan pembenaran ya di lain pihak untuk tidak diproses secara hukum. Ini kan tidak berdiri sendiri gitu loh. Bahwasannya dia meminta maaf secara pribadi, dia mungkin akan teman-teman media maafkan. Saya punya keyakinan kok teman-teman media sangat toleransi, sangat fleksibel gitu kan, karena memang pekerjaannya mereka ya. Ini kan demi melindungi ya profesi jurnalis di Indonesia. Jangan karena arogansi dari seseorang ya ataupun dari mana ini tidak memberikan pelajaran penting bagi masyarakat dalam hal
media gitu loh, seperti itu. Bang, Atta Halilintar dan istri juga sempat memberikan permintaan maaf melalui media sosial, dan bahwa sempat dua keterangan juga berbeda, bahwa bilang awalnya dirumahkan, terus berikutnya bilang bukan karyawannya. Itu seperti apa Bang melihatnya? Iya, jadi kan tadi di awal yang kami sampaikan, pengamanan atau bodyguard ini kan menjadi satu kesatuan manajemen artisnya. Ya, artis ini bertanggung jawab secara langsung ataupun tidak langsung terhadap orang-orang yang bekerja di sekelilingnya. Ya, jangan nanti akhirnya ada komentar yang kontradiksi gitu ya, antara Atta Halilintar dengan istri gitu kan ya, dan sebagainya. Ini kan nggak bagus ya. Seharusnya manajemen itu memahami ini kesalahan manajemen ya, atau manajemen artis tersebut menyampaikan konfirmasi ke media bahwasannya perbuatan pribadinya pengamanan ini tidak dibenarkan oleh kami gitu loh. Kami tidak bertanggung jawab misalkan atas peranan pribadi dari si bodyguardnya, tetapi betul dia adalah misalkan karyawan kita, atau betul dia adalah salah satu ya pengamanan yang ada di manajemen artis tersebut. Ini kan seharusnya seperti itu. Jangan akhirnya pihak artis tidak bertanggung jawab atau mungkin melempar gitu ya atas perbuatan pengaman atau bodyguard dari artis tersebut, seperti itu. Misalkan bisa terlibat loh, dengan kata lain bisa terlibat juga. Ya, kalau bicara terlibat ini bicaranya berbeda dengan terlibat perbuatan pidana si bodyguard. Ya, bodyguard ini kan punya pribadi berdiri sendiri atas perbuatan dia. Tidak juga turut serta akhirnya si artis tersebut kena ikut-ikutan gitu ya, melakukan perbuatan pidana dari si bodyguard tersebut gitu.